Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Berkah. Kali ini kita akan membahas tentang mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat masih balita. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat Rasulullah lahir, banyak dari kaum Quraisy yang menjenguk dan mengucapkan selamat atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pulang ke rumah, keluarganya terkejut dengan bau harum semerbak darinya dan menanyakan apakah dirinya memakai minyak wangi. Maka dijawab bahwa bau semerbak harum ini bukanlah dari minyak wangi, tetapi dirinya baru saja pulang dari menjenguk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ini semua adalah sebagai anugerah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai mukjizat yang menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, yang pertama kali menyusui beliau adalah ibunda tercinta Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Yang kedua adalah Sayyidah Suwaibah al-Islamiyah radhiyallahu anha, baru kemudian Sayyidah Halimah as-Sa'diyah radhiyallahu anha. Sayyidah Halimah adalah wanita yang suci dan mulia di sisi Allah, yang telah dilimpahi anugerah agung dari Allah Subhanahu wa taala dengan dipilihnya untuk menyusui dan merawat kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan pilihannya tersebut serta menjaga kesuciannya dari perbuatan jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala pun telah melimpahkan pula kepadanya kebersihan lahir batin. Semata-mata hal itu adalah demi memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madarid As-Suhud halaman 17. Dan sesungguhnya daerah tempat tinggal Sayyidah Halimah yang bernama Bani Sa'ad yang terletak di sekitar Taif sedang mengalami panceklik yang sangat panjang. Meskipun demikian, dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Halimah senantiasa sabar, ridha dan selalu bersyukur kepada Allah. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikatnya untuk menyerukan panggilan, wahai seluruh makhluk ciptaan Allah, ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya telah lahir kekasih Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung sekali makhluk yang dipilih untuk menyusui dan merawatnya. Setelah para makhluk Allah Subhanahu wa taala mendengar seruan tersebut, maka mereka memohon kepada Allah agar diizinkan untuk merawatnya. Bahkan para malaikat pun sangat mengharapkan hal itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketahuilah oleh kalian semua wahai makhlukku, sesungguhnya aku telah menetapkan Halimah untuk merawat dan menyusuinya. Kondisi Sayyidah Halimah radhiyallahu anha sebelumnya adalah dalam keadaan miskin dan susah payah dalam kehidupannya. Namun beliau tetap memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kehidupan Sayyidah Halimah radhiyallahu anha semakin berat, makan apa adanya dari tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Ditambah lagi beliau baru saja melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki. Maka kesulitan demi kesulitan pun semakin bertambah dan memuncak, sehingga memaksa beliau untuk makan sedikit sekali dalam seminggu. Dalam keadaan yang penuh dengan kesengsaraan itu, beliau mimpi didatangi seorang yang menuntunnya menuju telaga air yang putih jernih melebihi susu. Sayyidah Halimah radhiyallahu anha disuruh meminumnya. Beliau kemudian minum sampai merasa kenyang dan bertanya, "Wahai Tuan,
siapakah sebenarnya Anda? Orang tersebut menjawab, wahai Halimah, ketahuilah olehmu sesungguhnya aku adalah Al-Hab yang berwujud sebagai manusia. Dikarenakan pujianmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kamu dalam keadaan sulit ataupun senang. Pergilah engkau ke Mekah, niscaya kamu akan mendapati kemakmuran di sana. Maka 7 hari kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, Sayyidah Halimah bersama suami dan anaknya yang bernama Abdullah pergi ke Mekah untuk mencari penghasilan sebagai tukang rawat dan menyusui bayi. Nuzhat Al-Majalis Juz 2 halaman 79. Sayyidah Halimah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang dirinya bahwa aku, suamiku dan anakku yang masih kecil pergi ke Makkah beserta rombongan dari Bani Sa'ad untuk mencari penghasilan, merawat dan menyusui bayi. Dan hal itu terjadi pada tahun panceklik yang sangat dahsyat, sehingga hewan-hewan ternak kami banyak yang mati, dan pada saat itu kota Makkah dalam keadaan subur makmur. Kemudian kami berangkat dengan mengendarai hewan keledai yang sudah tua nan kurus, serta kami bawa pula onta untuk kami perah susunya. Dan pada malam hari kami pun tak bisa tidur akibat tangisan anak yang kelaparan dikarenakan air susuku sudah tidak mencukupinya lagi. Apalagi air susu onta kami juga tak bisa diharapkan lagi. Kami benar-benar dalam kondisi yang sangat kritis. Hanya tersisa suatu harapan datangnya suatu pertolongan dan jalan keluar dari kesulitan kami ini. Maka kami pun tetap berangkat ke Mekah dengan keledai tua yang tertatih-tatih dan lambat sekali, sehingga rombongan kami merasa keberatan dan payah atas lambatnya keledai kami. Akhirnya kami pun sampai juga di Mekah dan mencari bayi yang akan kami susui. Sirah Ibnu Hisham halaman 37. Pada saat itu pula Sayyidina Abdul Muttalib kakek Nabi Muhammad mendengar hatif seruan malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyuruhkan agar Rasulullah jangan disusukan kecuali kepada Sayyidah Halimah As-Sa'diyah radhiyallahu anha. As-Sirah An-Nabawiyah Juz 1 halaman 56. Sesungguhnya Muhammad Al-Amin putra Sayyidah Aminah adalah insan yang paling utama dan sebaik-baiknya pilihan Allah. Tiada yang berhak untuk menyusuinya kecuali Halimah As-Sa'diyah. Dialah Halimah sebaik-baiknya wanita pilihan yang terjaga dari segala aib dan kejelekan, serta telah disucikan lahir dan batinnya. Janganlah sekali-kali engkau serahkan Muhammad selain kepadanya. Sungguh ini adalah suatu keputusan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa atas segala-galanya. Sesampainya Sayyidah Halimah di Makkah, maka dengan izin Allah beliau ditemukan dengan Sayyidina Abdul Muttalib radhiyallahu an. Dan saat itu pula Sayyidina Abdul Muttalib telah mengetahui bahwa beliau Sayyidah Halimah adalah sebagian dari rombongan para wanita yang sedang mencari anak untuk dirawat dan disusuinya. Sayyidah Halimah radhiyallahu anha berkata, kemudian Sayyidina Abdul Muttalib menemuiku dan bertanya, siapakah sesungguhnya engkau dan dari manakah asalmu? Aku pun menjawab, wahai Tuan Abdul Muttalib, saya adalah seorang wanita biasa dari kabilah Bani Sa'ad. Beliau bertanya lagi, siapa namamu? Aku pun menjawab, duhai Tuan Abdul Muttalib, namaku adalah Halimah. Beliau kemudian tersenyum bahagia dan berkata, Halimah dan Sa'diyah adalah dua nama yang sangat indah sekali, yang menunjukkan kemuliaan dan kebaikan dunia akhirat. Maukah kamu menyusui dan merawat cucuku? Niscaya engkau mendapati keberuntungan yang abadi. Aku pun menjawab, wahai Tuan, sungguh saya bersedia, segera pertemukan saya dengannya. Maka wajah Tuan Abdul Muttalib semakin berbinar-binar memancarkan kebahagiaan yang meluap-luap atas tercapainya apa yang diharapkan. Kemudian beliau mengajak aku masuk ke dalam rumah Sayyidah Aminah radhiyallahu anha. Sesampainya di sana,
Sayyidina Aminah radhiyallahu anha menyambutku dan berkata, "Selamat datang dan kami senang bertemu denganmu." Kemudian beliau Sayyidah Aminah radhiyallahu anha mengajakku masuk ke kamar Rasulullah dengan sangat perlahan-lahan dan sangat hati-hati. Setelah aku melihatnya, aku sangat kagum dengan keindahan wajahnya yang sangat anggun mempesona laksana mutiara yang tiada duanya. Beliau sedang tidur dengan pulas berselimutkan sutra yang sangat putih dan jernih melebihi putihnya susu, dan terhampar di bawahnya sutra hijau yang sangat indah dan semerbak bau yang sangat harum menyebar dari tubuhnya. Maka aku pun mendekatinya dengan sangat perlahan-lahan dan hati-hati karena khawatir membangunkan beliau dari tidurnya. Dan dengan sangat hati-hati aku usapkan tanganku di dada beliau. Tiba-tiba beliau terbangun dan membuka kedua matanya. Dan tiba-tiba pula memancar cahaya dari kedua mata beliau. Dan kemudian beliau pun memandangku dengan senyumnya yang sangat indah. Aku pun terpana dan sangat kagum. Belum pernah selama hidupku aku melihat peristiwa yang sangat luar biasa seperti ini. Aku pun tak sabar lagi untuk secepatnya memegang dan memeluknya. Seketika itu pula, dengan refleks aku cium keningnya antara kedua matanya. Aku angkat, aku gendong, aku peluk dan tiba-tiba kedua payudaraku yang tadinya sedikit air susunya, seketika menjadi penuh dengan deras air susunya. Maka aku pun memberikan susu kanan kepada beliau dan beliau pun meminumnya. Begitu aku pindahkan ke sebelah kiri, beliau menolaknya, seakan-akan beliau memberikan isyarat bahwa susuku yang kiri adalah untuk anakku Abdullah. Para ahli ilmu mengatakan tentang hal ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada Rasulullah bahwa beliau mempunyai saudara yang menyusui bersamanya, maka beliau pun memberikan bagian untuknya. Sayyidah Halimah radhiyallahu anha berkata, setelah beliau merasa cukup, kemudian aku susui anakku Abdullah dengan susu kiri sampai kenyang dan tertidur pulas. Padahal sebelumnya anakku tidak pernah bisa tidur pulas karena lapar. Pada saat itu pula, suamiku yang sedang menunggu di luar mendekati onta yang kami bawa. Tiba-tiba onta kami kelihatan segar, gemuk dan kantong susunya penuh dengan air susu. Kemudian ia memerah susunya untuk kami minum sampai kami merasa segar dan kenyang sekali. Dan kami pun bisa tidur pulas di malam itu, padahal sebelumnya kami tak pernah bisa tidur pulas. Maka pada pagi harinya suamiku berkata, "Wahai istriku tercinta Halimah, sungguh kita telah mendapatkan bayi agung yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Demikian pula, keledai kami yang dulunya kurus dan lemah kini tiba-tiba menjadi gemuk, kuat, sehat dan cepat jalannya." Sahabat berkah yang dirahmati Allah, semoga kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mencontohnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.